Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya merasa senang sekali pada kesempatan ini karena saya bersama Bapak Komandan Kodim 0729 Bantul, yakni Bapak Letkol Kavaleri Fikri Nurheldi SE Mhan. Wah, ini luar biasa ini. Sudah sarjana ekonomi, masih master pertanahan. Tapi kita langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, sehat Komandan? Waalaikumsalam Pak Endro, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini Pak Endro. Iya, kita akan mengulik-ulik karena TNI sekarang itu khususnya ada program tuntas untuk mengupas tuntas rekrutmen TNI Angkatan Darat. Sebuah proses yang menjadi gerbang awal bagi generasi muda yang ingin mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini, kami ucapkan selamat datang Pak di podcast Radio Swadesi Jogja, Radio Desa. Oh, siap. Terima kasih Pak Endro. Kami juga sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada siang hari ini untuk kesempatan ini saya akan coba untuk mengupas tuntas atau menjelaskan kepada warga masyarakat Bantul, khususnya kepada pemuda dan pemudi harapan bangsa dari Kabupaten Bantul, Pak. Ya. Dan pertanyaan saya ini, Pak, kan ada atau pemilu, wah, daftar ke tentara, daftar ke militer, ke mesti kehilangan duit. Nah, ini itu kita akan ke sana, tetapi sebelumnya saya tanya dulu kepada komandan ini, jalur apa saja, Pak, dalam penerimaan yang tersedia dalam rekrutmen TNI AD ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Endro. Untuk yang pertama terkait dengan jalur apa saja yang akan bisa digunakan untuk menjadi prajurit TNI AD. Yang pertama ini adalah jalur untuk tamtama TNI AD, Bapak. Ini kalau pangkatnya kita bilang dari prajurit 2, nanti masuknya lulusnya prajurit 2. Kemudian nanti ada jalur Bintara, Pak. Bintara PK ini nanti setelah lulus dari sekolah pendidikan Bintara akan menjadi seorang sersan 2. Kemudian berikutnya adalah jalur perwira, Pak. Ini ada 2 jalur. Ini adalah masuk melalui Akademi Militer atau Akmil. Kemudian juga jalur melalui perwira karir, Pak. Ini dari lulusan sarjana dengan bidang ilmu yang mereka punya, nanti kita sesuai dengan kebutuhan TNI AD. Nah, itu juga akan menjadi seorang perwira, Pak. Jadi ada 4 jalur, Pak, untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Jadi untuk, saya ulangi Pak, untuk tamtama itu nanti langsung Prada itu. Betul, Pak. Dapatnya Prada, kalau yang Bintara Serda. Betul. Tapi kalau yang ke perwira itu ada yang dari lulusan Akmil dan ada sarjana karier ya. Ya, betul, Pak. Jadi prajurit misalnya karir. ini kalau yang sarjana karier itu misalnya lulusan isi kan ada itu jurusan musik, nanti ke jurusan musik, bisa UGM atau universitas yang lain sarjana hukum bisa masuk daftarkan ini di bagian perwira gitu Pak Komandan. Betul, Pak. Jadi kalau yang untuk prajurit karir kan bisa kita juga ada yang kedokteran, kita juga terima untuk menjadi dokter militer, ada juga yang teknik juga ada, yang bahasa juga ada, yang dari keagamaan juga ada, Pak. Ahli Yang seni juga ada, ahli komputer, ahli IT juga ada. Jadi kita memang menerima berbagai bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan TNI AD maupun juga dihadapi dengan tantangan tugas ke depan, Bapak. Ya. Terus kalau yang lulusan untuk tamtama ini lulusan apa saja yang diterima, Pak? Untuk sekarang kita masih menerima dari lulusan SMP maupun dari SMA, Bapak. SMP dan SMA. Iya, SMA. Sederajat ya, kayak sederajat, ya betul. Misalnya kayak sanawiyah, madrasah sanawiyah. Betul. Syariah aliyah. Betul. SMK juga betul, bisa SMK ya. juga diterima, Itu Bapak. yang tamtama sama Bintara. Kalau untuk Bintara dari SMA saja, Oh, Pak. kalau yang Bintara dari SMA atau SMK atau madrasah aliyah ya. Ya, yang sederajat. Baik, betul. Oke. Terus ini Pak, syarat umum untuk mendaftar sebagai prajurit TNI AD itu apa Pak Dan? Baik, Pak, ini untuk yang syarat umum. Sore ini yang saya jelaskan untuk yang khusus untuk yang tamtama maupun yang untuk Bintara. Ya. Kalau untuk yang tamtama, Bapak, yang pertama tadi lulusan dari SMP atau sederajat maupun dari SMA ataupun SMK. Ya. Kemudian juga untuk usianya 17 tahun 9 bulan sampai dengan 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Akan tetapi, Pak, untuk tahun sekarang ini kita ada perubahan.
Oh, Jadi iya, ini iya. ada berita Iya. gembira. Saya baru baca berita 2 hari yang lalu itu. Ya betul, ada program berita gembira. Jadi yang semula 22 tahun Pak, Heeh. ditambah menjadi 24 tahun. Oh. Sehingga kemungkinan ada mungkin rekan-rekan sekalian dari pemuda-pemudi dari Kabupaten Bantul yang mungkin sudah terlewat umurnya atau mungkin belum sempat mendaftar, ini masih ada peluang sampai umur 24 tahun Bapak siap. Iya, Pak Fikri ya. Kemudian juga untuk tinggi badan. Nah, ini. Nah, tinggi badannya untuk yang tamtama juga yang semula 163 cm Bapak. Ya. Sekarang menjadi 158 cm. 158. Jadi kesempatan dan peluang semakin besar bagi rekan-rekan sekalian, para pemuda dan pemudi yang mau mendaftar, semakin besar peluangnya untuk masuk atau persyaratan awal sudah semakin dimudahkan Bapak. Kemudian terakhir ya pasti ya belum pernah menikah Bapak. Jadi iya. kalau yang sudah menikah, mohon maaf belum bisa, tapi yang belum menikah ini kesempatan besar. Untuk Demikian, yang Bapak. tinggi badan tadi termasuk Bintara Tamtama ya? Kalau yang tinggi badan itu yang tamtama yang 158 Bapak. Kalau Oh. untuk Bintara tetap 163 minimal. Oh, 163. Betul, siap. Jadi Oke, kalau oke. untuk Bintara Tamtama tidak jauh beda persyaratannya. Yang kalau tadi kita sampaikan untuk yang Tamtama mungkin mulai dari SMP untuk lulusannya. Kalau Bintara mulai dari SMA minimal Bapak Iya, siap. iya, Kemudian oke. juga tinggi badan berubahnya cuma dari Tamtamanya 158 bisa. Untuk Bintara 163 Bapak siap. Terus proses seleksi prajurit TNI AD itu dari awal sampai hingga akhir itu apa saja toh, Pak? Siap, kami jelaskan sedikit Bapak ya. Ya. Yang pertama ya kita tahap pendaftaran. Ini pendaftaran memang kita buka secara online. Jadi kita ada situs resmi berupa http recruitmenttni.mil.id. Nah setelah itu diisi, kemudian kita mencetak bukti pendaftaran. Iya. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah berupa validasi berkas di Ajudan Jenderal maupun di Kodim. Kalau di daerah Kabupaten Bantul bisa ke Kodim Bantul maupun bisa ke Ajen Rem yang berada di daerah Ring Road Bapak yang di daerah Demak Ijo. Ya. Itu bisa. Kemudian pada saat validasi tersebut adalah membawa berkas-berkas yang asli. Itu yang dibawa wajib berupa KTP dan KK. Kemudian akta lahir, kemudian ijazah dan pas foto. Itu yang dibawa pada saat validasi. Nah, pada saat ini pun juga akan dilaksanakan untuk penimbangan berat badan maupun pengukuran tinggi badan. Ini pada saat validasi, Bapak. Oke. Oke. Kemudian yang setelah itu baru ada tahap seleksi, Bapak, tahap awal. Jadi setelah pendaftaran online, kemudian dilanjutkan dengan validasi, terakhir baru seleksi tahap awal. Ini ada beberapa bagian. Pertama administrasi, ini ada pengecekan dari berkas yang didaftarkan tadi. Kemudian juga berupa pemeriksaan tahap 1 untuk kesehatan. Ini pemeriksaannya ringan Bapak, seperti tensi, kemudian tinggi badan, berat badan, cek kesehatan mata, kemudian cek gigi, THT, kulit, maupun varises di kaki yang demikian biasa Bapak. Iya. Kemudian juga ada berupa tes untuk keselamatan jasmani. Ini beberapa materi berupa lari 12 menit, kemudian juga pull up, kemudian push up, sit up, salteran dan renang. Kemudian tes berikutnya setelah lolos dari pemeriksaan administrasi awal, kesehatan tahap 1, keselamatan, berikutnya adalah tes psikologi. Ini psikologi memang untuk mengecek kemampuan logika, kemudian kepribadian, kemudian penalaran Bapak. Kemudian yang kelima adalah berupa tes mental ideologi. Ini untuk mengecek rasa nasionalisme orang tersebut kepada bangsa dan negara. Dan saya yakin kita semua ini pasti mempunyai semangat untuk menjaga negara ini, rela untuk berkorban buat negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Kemudian terakhir adalah pemeriksaan lanjutan kedua, ini adalah pemeriksaan bagian dalam Bapak, seperti cek darah, ronsen dan EKG. Jadi itu yang mungkin yang akan saya sampaikan secara sekilas untuk pemeriksaan yang harus disiapkan Bapak. Oke. Pertanyaan saya ini yang menyangkut awal tadi, Pak. Ya. Rekrutmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD ini apakah dikenakan biaya, Pak? Itulah Pak yang sering menjadi pertanyaan dan mungkin di masyarakat sering juga beredar, oh kalau masuk tentara ini mesti jual tanah atau gadai tanah gitu Pak. Atau jual sapi. Atau jual sapi, atau mungkin juga pinjam dulu tetangga, atau segala macam, atau mungkin juga menggadaikan berbagai macam barang emas dan segala macam, atau pakai rumah. Tapi saya sampaikan saat ini tidak ada Bapak. Jadi saya sampaikan saat ini
dari Kepala Staf Angkatan Darat minggu kemarin menyampaikan demikian. Tidak ada lagi yang namanya bayar-bayar untuk masuk tentara. Karena memang ini sudah komitmen dari Bapak Kasat, termasuk juga Pangdam menyampaikan demikian. Apalagi kami akan menjaga perintah tersebut. Jadi kalaupun ada yang menyampaikan bahwa dia bisa memasukkan dan bayar ke yang bersangkutan, itu pasti Menjadi bohong. calo, Itu itu pasti bohong. calo, pasti Ya. bohong. Tidak ada itu, Pak. Jadi itu pasti bohong. Jadi ini kami sampaikan di sini pada masyarakat sekalian maupun juga rekan-rekan pemuda dan pemudi Kabupaten Bantul, itu tidak ada sama sekali. Semua masuk TNI adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak ada yang namanya, sekali lagi, untuk masuk ini bayar sekian, masuk ini bayar sekian, tidak ada. Kami saat ini menjamin tidak ada demikian. Kalaupun ada, silakan buka pengaduan ke kami. Kami siap menerima pengaduan dan siap kami proses, dan kami akan laporkan selanjutnya kepada komando atas. Demikian, Bapak. Nah, yang dikatakan Pak Dandim ini benar, karena ini loh contohnya, ini loh, ini ya, tak liatin gambarnya ini ya. Ini saya punya putu ponaan namanya Angga, Pak. Dia itu mendaftarkan dan dia berusaha sendiri, dan alhamdulillah dia sudah lulus dari pendidikan bulan yang lalu. Kanon katanya ditugaskan di Cilacap. Pendidikannya kan tamtamannya di Gombong, Pak. Betul, Pak. Nah itu, yo enggak yo, sukses enggak? Oke. Ini contohnya, contoh putu keponakan saya, cucu keponakan itu tidak kehilangan serupiah pun. Jadi apa yang dikatakan Pak Dandim ini benar, untuk generasi muda, untuk siapapun, silakan untuk kalau nanti ada orang ben dadi gini, nah, itu namanya calo, dan silakan diadukan di ada pos pengaduan di Kodim Bantul tentunya ya. Baik, itu kalau ngomong Pak Endro ya, makanya saya yakin kan kalau saya ngomong mungkin masih agak ragu-ragu atau mungkin kurang percaya, tapi Iya. yang ngomong adalah tokoh masyarakat Bantul yang saya yakin beliau sudah paham dengan kondisi kota Kabupaten Bantul, sehingga saya Iya. yakin apa yang dikatakan beliau adalah suatu Betul. bukti nyata dan komitmen kami bahwa tidak ada yang namanya masuk Tentara Nasional Indonesia dipungut biaya sepersen apapun. Demikian, Bapak. Iya. Saya berani angkat sumpah bahkan, Pak, karena saya sudah tunjukkan dia setelah lulus itu datang ke rumah saya ini minta doa restu, karena Angga ini pada waktu kecil saya ngasuh bayinya Waktu itu. masih bayi, Iya, masih balita itu. Nakalnya ralo ilok, tapi alhamdulillah jadi tentara sekarang. Alhamdulillah, betul, Bapak. Aga, sehat selalu Aga ya. Kamu harus junjung cita-cita, harus cinta tanah air, harus jiwa patriotisme kamu harus dibangun ya. Itu tentara yang top markotop ya. Nah, sekarang usia maksimal untuk mendaftarkan sebagai calon prajurit TNI Angkatan Darat itu berapa atau maksimal umurnya itu? Baik, sekali lagi untuk maksimal yang semula 22 tahun sekarang dirubah menjadi 24 tahun. Oke. Sekali lagi yang masih kemarin belum sempat mendaftar ataupun mungkin sempat gagal, ini masih ada waktu lagi sampai 24 tahun untuk mencoba maupun untuk menyiapkan diri dalam rangka untuk mendaftar menjadi prajurit TNI AD. Saya potong, Pak, mohon maaf. Itu untuk tamtama, untuk bintara. Kalau yang untuk perwira gimana? Kalau untuk yang perwira masih tetap 22 tahun, Bapak, siap. 22 tahun Untuk yang perwira masih tetap maksimalnya. maksimal 22 masih. Oh. Kalau untuk yang SPA PK itu menyesuaikan dengan keahlian, Bapak. Ada yang sampai 26, ada sampai 29, itu sesuai dengan nanti kebutuhan. Ada aturan-aturan khusus tersendiri karena ya. mereka kan sesuai dengan Baik. ilmuannya. Seperti Ya. kedokteran, mereka perlu pendidikannya lebih lama sehingga Ya. akan lebih lama untuk batas usianya yang Masalahnya saya S1 dulu 9 tahun gitu loh, dan jadi rapin. Baik, Pak, ini meskipun tadi sudah saya tanyakan, ini ada pertanyaan mungkin kurang jelas. Untuk lulusan SMK itu apa bisa mendaftar menjadi prajurit TNI AD, Pak? bisa, Bapak. Jadi sekali lagi saya ulangi untuk rekan-rekan pemuda dan pemudi sekalian yang lulusan SMK bisa diterima untuk menjadi prajurit TNI AD. Jadi semuanya sifat kita SMA sederajat. SMK berarti kita bisa untuk Aliyah mendaftar, juga Siap. bisa ya? Bisa, Bapak. Iya. Siap. Karena memang sudah banyak, Bapak. Sudah banyak yang jadi prajurit adalah lulusan aliyah maupun juga pesantren juga sudah banyak yang jadi prajurit TNI AD. Wah, luar biasa itu ya. Nah, ini Pak, saya ada pertanyaan. Kalau anak-anak yang SMA, SMK itu kalau mendaftarkan perguruan tinggi kan ada namanya kayak bimbingan, ada. Kalau di
Kodim Bantul tuh dalam rangka rekrutmen itu apakah ada pelatihan-pelatihan untuk belajar seperti itu Pak, fisik atau apa gitu? Ada Bapak. Oh, Jadi kita di Kodim Bantul juga sudah berjalan lebih kurang 6 bulan. 6 bulan ya? Ini kita sudah buka sifatnya semacam pelatihan atau bimbingan bagi rekan-rekan pemuda dan pemudi yang mau akan mendaftar menjadi prajurit TNI AD. Ini kita sudah buka semacam pelatihannya Bapak. Jadi hampir setiap hari kita buka pelatihan bagi yang akan dilatih. Silakan datang ke Kodim Bantul. Kita sudah siapkan pelatih-pelatihnya. Dan kita pada saat kita akan berikan bimbingan latihan termasuk kita evaluasi. Ya. Sehingga apabila ada yang mungkin nilainya kurang memenuhi standar, kita bisa sampaikan kamu kurangnya di mana sehingga bisa ditingkatkan dan lebih lagi untuk latihannya. Jadi untuk sekarang Bapak kami informasikan bahwa di Kodim Bantul sudah ada lebih kurang 90 orang 90 orang. yang ikut latihan di tempat kami. Oke. Itu untuk prianya 75 orang Mm-mm. dan wanitanya 15 orang. Ini sudah Itu kami satu siapkan. angkatan latihan Pak. Itu sampai sekarang Pak, sampai dengan hari ini. Terus udah Jadi, mulai belum? Sudah mulai. Oh, sudah Mulai. Jadi kami sifatnya bukan cuma untuk TNI AD saja, kalaupun latihan sifatnya untuk pembinaan fisik untuk masuk Polri ataupun sekolah kedinasan lain, kita Ya. juga bisa menerima Pak. Oh. Kita sifatnya memberikan bimbingan konseling pada Iya. rekan-rekan pemuda sekalian. Waktunya mohon maaf Pak, waktunya pagi atau seminggu sekali atau seminggu berapa kali atau tiap hari itu Pak? Kita tiap hari Bapak. Oh, Itu tiap tiap hari kita mainkan Selama? waktunya di sore hari Bapak. Selama waktunya selama sebulan, 2 bulan atau berapa? Kita lah sifatnya belajar? continue Pak. Oh, Jadi kalau mungkin yang mau daftar sekarang bisa, waktunya masih ada, ataupun juga setelah nanti tes pun mungkin penyiapan lagi yang lain kita juga tetap ada latihannya Bapak siap. Karena memang penerimaan TNI AD kan tidak hanya terbatas pada bulan ini saja, bukan. Kayak seperti sekarang Bapak, ini kita sudah melaksanakan untuk beberapa gelombang untuk penerimaan Tamtama maupun Bintara. Jadi ada yang triwulan 1, triwulan 2 juga ada penerimaan, dan sekarang juga sudah masuk ke TW3 juga ada penerimaan Bapak. Jadi kita sifatnya continue untuk dapat membina dan mendidik secara berkelanjutan sesuai dengan tahapan untuk rekrutmen dari untuk di prajurit TNI AD. ini Pak, ini di luar dari pertanyaan ini. Ini Pak Fikri ini aslinya mana tuh Pak? Kalau saya dari Padang Bapak, Sumatera Barat. Oh, iya. Terima kasih Pak Fikri. Dialog yang luar biasa untuk Anda semuanya, adik-adik yang mau mendaftarkan di dalam acara rekrutmen TNI Angkatan Darat khususnya di Bantul ini. Sangat luar biasa kepada Pak Fikri yang humble ini, yang luar biasa ya. Yang jelas Tara Sulamak ingin babalik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak untuk waktu Iya. yang telah diberikan. Terima kasih. Saya juga menyampaikan sekali lagi, mengundang dan mengajak para pemuda dan pemudi Kabupaten Bantul untuk dapat bergabung menjadi prajurit TNI AD sesuai dengan slogan dan semboyan dari Kabupaten Bantul pada saat HUT yang sekarang adalah Ya. Bantul Bumi Satria. Satria. Berarti ini melahirkan para satria-satria Ya. yang nanti akan membela bangsa dan negara. Jadi sekali lagi TNI AD selaras dengan Kabupaten Bantul untuk menyiapkan prajurit-prajurit terbaik bagi nusa dan bangsa. Bantul Bumi Satria, Projo Taman Sari. Projo Taman Sari. Betul. Pak. Dan jangan sampai jiwa dari Sultan Agung, ya toh, jiwa dari Penembahan Senopati yang semuanya satria-satria pinilih di Bantul itu tidak mengalir ke pemuda-pemuda Bantul. Harapan saya seperti itu. Betul. Terima kasih Komandan telah hadir dan telah dialog ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Amin Bapak. Siap. Dan kepada Anda semuanya, para pemirsa, saya Hendro Barat segera pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan sampai jumpa pada dialog yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.